Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswiku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu jarak titik ke titik, sekarang jarak titik ke garis. Untuk materi prasyaratnya, beda jauh sama jarak titik ke titik. Jadi nanti kita bakal menggunakan Pythagoras, kita juga bakal menggunakan panjang diagonal dan diagonal ruang. Jadi harus kalian pahami betul-betul persyaratnya itu. Karena kalau kita ngobrolin tentang jarak ini nggak akan beda jauh, nggak akan jauh-jauh dari Pythagoras dan ukuran-ukuran diagonal bidang dan diagonal ruang. Kemudian jangan lupa penggarisnya disiapkan untuk menggambarnya. Jadi setiap kali kalian mengerjakan soalnya harus selalu digambar ya, supaya terbayangkan kemana sih jaraknya. Karena ini juga harus menggunakan nalar kalian, harus menggunakan bayangan kalian gitu. Jadi sebelum mengerjakan dibayangkan dulu ini kubusnya seperti ini atau limasnya seperti ini, jaraknya ke sebelah sini. Oh, berarti kita harus menggarisi ke sebelah sini. Jadi tidak hanya cukup melihat saja, jadi kalian harus menuliskannya juga, menggambarkannya juga, dan membayangkannya. Itu ya. Dan jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa dulu supaya Allah mempermudah ilmunya dipahami oleh kalian. Oke, sudah siap ya? Kita belajar tentang jarak titik ke garis. Baik, kita lanjutkan. Baik, sekarang definisi jarak titik ke garis. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada garis G, ada titik A, ada garis kuning yang tegak lurus. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis terpendek yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Yang harus kalian ingat di sini ya, panjang ruas garis terpendek dan tegak lurus. Poinnya di situ. Jadi kalian nanti setiap kali mencari jarak titik ke garis harus nyari garis yang terpendek dan tegak lurus. Ya. Paham ya? Kita lihat berikutnya. Nah, ini ada garis G lagi, ada titik A, ada garis kuning, garis ungu, garis merah, ada tegak lurusnya. Manakah yang merupakan jarak titik A ke garis G? Udah bisa kalian jawab. Yang mana? Jawabannya garis yang mana? Merah, kuning, apa ungu? Yang mana? Sesuai definisi tadi ya. Ya, betul. Jawabannya adalah garis yang merah. Kenapa garis yang merah? Tadi kan di definisi sudah disebutkan, kita harus mencari jarak yang maksudnya harus mencari garis yang terpendek dan tegak lurus. Kalau kita lihat garis yang kuning itu tidak pendek, maksudnya jarak dari titik A ke garis G-nya terlalu jauh karena agak miring sedikit ya, berarti itu rada agak jauh. Terus yang ungu itu bahkan lebih jauh, yang ungu. Kalau yang merah itu adalah yang terpendek dari titik A ke garis G, dan yang paling pentingnya selain terpendek harus yang tegak lurus. Maksudnya kalau yang terpendek pasti yang tegak lurus itu yang terpendek. Kalau yang jauh-jauh lihat aja sudutnya nggak 90 derajat ya. Kalau kalian bisa lihat di situ garis kuning dengan garis
G itu sudutnya tidak 90, garis ungu dan garis G juga tidak 90. Jadi jarak dari titik A ke garis G-nya itu adalah garis yang berwarna merah. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Perhatikan kubus berikut. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui kubus A, B, C, D, F, G, H, tentukan jarak antara titik C dengan garis GH. Titik C dengan garis GH. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya adalah ruas garis CG. Nah, lihat ya, kita harus mencari yang terpendek. Kira-kira dari C ke garis GH, berarti kita harus nyari garis yang terpendek dan tegak lurusnya. Kemana? Pastinya ke G ya, dari titik C pasti ke G. Jadi jaraknya adalah yang ruas garis CG. Gak mungkin kita narik dari C ke H, karena itu terlalu jauh dan juga tidak tegak lurus. Jadi kita harus mencari yang terpendek dan tegak lurus. Oke, kita lihat contoh yang lain, misalkan jarak dari titik F ke garis BC. Berarti jawabannya yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang ruas garis FB. Karena yang terpendek dan tegak lurusnya adalah ruas garis FB. Dari F ke B-nya. Gak mungkin narik garisnya dari F ke C, karena nanti bakalan terjauh dan tidak tegak lurus. Pasti narik garisnya dari F ke B, jadi jaraknya yang garis FB. Kemudian, misalkan titik E ke garis FG, berarti jaraknya yang garis EF, betul sekali. Karena garis EF terpendek dan tegak lurus. Tegak lurusnya di mana? Ya, betul. Tegak lurusnya di F. Ya. Paham ya? Atau mau lagi? Lagi ya. Satu kali lagi. Misalkan titik A ke garis DH. Titik A ke garis DH. Berarti jaraknya yang ruas garis AD. Karena dia terpendek dan tegak lurusnya di titik D. Paham ya? Untuk yang belum ada nilainya, nanti kita lihat contoh yang untuk kubus atau limas yang ada panjangnya, panjang rusuknya. Kita lihat ya. Contoh yang berikutnya, perhatikan kubus berikut. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak antara titik B dengan garis AD. Titik B-nya di sebelah kanan, garis AD-nya di sebelah kiri. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jarak antara titik B dengan garis AD adalah panjang ruas garis AB. Itu jaraknya ya, panjang ruas garis AB dengan panjangnya 6 cm. Kalau di soalnya tidak disebutkan berapa panjang rusuknya, kalian cukup jawab panjang ruas garis AB. Tapi kalau di soalnya disebutkan panjang rusuknya seperti ini, diketahui panjang rusuknya 6 cm, otomatis kalian harus cantumkan di situ juga 6 cm-nya ya. Kalau yang ditanyakannya kebetulan tepat di rusuknya seperti yang ini. Ini yang dicari itu adalah jarak titik B dengan garis AD. Kan jawabannya adalah
garis AB ya. Garis AB kan rusuk, berarti jaraknya adalah 6 cm. Kalau misalkan nanti tidak tepat di rusuk, ya nanti kita bisa cari menggunakan Pitagoras. Ya, paham ya? Coba kita lihat kubusnya. Kita misalkan cari yang lain. Jarak titik B dengan garis CD. Jawabannya berapa? Ya, betul. 6 cm juga. Karena tepat di rusuknya, yaitu garis BC ini. Garis BC kan rusuk, berarti jaraknya 6 cm. Kemudian, akan titik F dengan garis GH. Berarti jaraknya 6 cm juga, karena tepat di rusuknya. Rusuk FG itu 6 cm. Ya, paham ya? Nanti kita lihat contoh yang selanjutnya. Contoh yang ketiga. Perhatikan kubus berikut. Sini ada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 5 cm. Pertanyaannya, tentukan jarak antara titik A dengan garis GH. Titik A-nya di situ, garis GH-nya ada di atapnya ya. Kira-kira narik garisnya kemana nih? Supaya terpendek dan tegak lurus. Apakah ke H atau ke G? Kemana? Ya, ke H. Kok ke H bukan gak tegak lurus? Terlihatnya seperti tidak tegak lurus ya. Tapi kalau misalkan kalian lihatnya dari sisi yang lain, A ke H itu tegak lurus. Nanti segitiga yang terbentuk adalah segitiga AHG. Coba kalian bayangkan segitiga AHG. Pasti dia segitiga siku-siku. Siku-sikunya di H siku-sikunya ya. Jadi jawabannya berapa kalau gitu? Jarak dari titik A ke GH? AH itu ini nggak perlu dihitung. Ini cukup menggunakan konsep di video sebelumnya. AH itu diagonal apa? Ya, diagonal bidang. Kalau diagonal bidang, panjangnya berapa? Ya, R akar 2. Jadi, jarak AH ini adalah 5 akar 2. Ya. Paham? Paham ya? Mudah bukan? Kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang keempat. Perhatikan kubus berikut. Masih tentang kubus ABCDFGH. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak antara titik B dengan garis AG. B dengan garis AG. Nah, ini perlu digambar lebih detail dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma dilihat atau digaris sedikit, baru kita ketemu jawabannya. Kalau yang ini harus digarisnya lebih detail supaya nanti terlihat jaraknya. Saya akan disiapkan penggarisnya ya. Kita lihat pembahasannya. Kita gambar lagi kubusnya. Tadi rusuknya itu 8 cm. Kita garis A ke G dulu. Nah, garis A ke G. Sudah digaris A ke G, baru kita tarik garis dari titik B ke garis AG yang terpendek dan tegak lurus. Kira-kira ke sebelah sini. Sebelah sini ini adalah yang terpendek dan tegak lurus. Misalkan di titik R ya, tegak lurusnya. Kemudian kita hubungkan B ke G-nya supaya menjadi sebuah segitiga siku-siku. Ya. Kita keluarkan supaya lebih mudah menghitungnya. Kita keluarkan segitiga
ABG-nya. Segitiga ABG kita keluarkan. Nah, begini tampilannya kalau kita sudah keluarkan segitiga ABG-nya. Yang akan kita cari berarti garis yang mana? Garis yang BR ya. Yang akan kita cari adalah garis yang BR. Sebelum menentukan garis BR, kita harus menentukan dulu panjang-panjang dari garis AB, BG, dan juga AG. Kalau kita perhatikan, garis AB adalah rusuk dari kubus, berarti AB itu 8 cm. Kemudian, kalau garis BG, kita lihat di kubusnya, itu adalah termasuk diagonal bidang, berarti panjangnya adalah 8/2. Kemudian yang AG itu termasuknya diagonal ruang. Dia membelah ruang ya, berarti panjang AG-nya adalah 8/3. Nah, kalau sudah kita temukan semua panjang dari sisi segitiganya, kita tinggal mencari BR-nya. Caranya seperti apa? Kita lihat. Untuk mencari BR itu, rumusnya ini, alas kali tinggi dibagi sisi miring. Alas kali tinggi dibagi sisi miring. Alasnya yang mana? Alasnya yang AB. Tingginya yang BG. Sisi miringnya tentu yang AG. Baru kita substitusikan nilai-nilainya. AB itu 8, BG 8/2, kemudian dibagi 8/3. Ada yang bisa kita sederhanakan di sini, 8 sama 8-nya bisa kita coret. Berarti tinggal sisanya 8/2 dibagi 3. Supaya hilang akar di penyebutnya, kita harus rasionalkan. Nah, rasionalkan, kita kali akar 3/3. Jadi jawabannya adalah 8/2 kali 3, 8/6. Per akar 3 kali akar 3, jawabannya 3. Jadi hasilnya adalah 8/6/3. Ini jarak dari titik B ke garis AG adalah 8/6/3 cm. Paham ya? Kita lanjutkan. Contoh yang kelima, perhatikan limas berikut. Sekarang tentang limas segi 4 TABCD dengan panjang rusuk alasnya 12 cm dan panjang rusuk tegaknya 12/2 cm. Tentukan jarak antara titik A dengan garis TC. Titik A dengan garis TC. Oke, kita lihat pembahasannya. Seperti ini pembahasannya, kita gambarkan lagi. Terus limas TABCD-nya kita tuliskan rusuk alasnya 12 cm plus panjang rusuk tegaknya 12/2 cm. Nah, sekarang kita tarik garis dari titik A ke garis TC. Kira-kira seperti ini. Misalkan di sini kita beri nama titik Q. Nah, jadi nanti yang akan kita cari adalah garis kaki ini. Garis kaki. Sebelum kita mencari garis kaki, kita butuh garis bantuannya. Garis bantuannya kemana? Kita tarik garis dari titik A ke C. Sini. Kemudian tarik garis lagi dari titik T ke tengah-tengah AC. Ke sebelah sini. Misalkan kita beri nama titik P. Jadi nanti terbentuk segitiga TAC. Ya. Kita keluarkan segitiga TAC-nya.
Oke, yang akan kita tuju itu adalah garis aki. Kita akan mencari berapa panjang garis aki. Sebelum mencari panjang garis aki, ada beberapa garis yang harus kita ketahui dulu panjangnya, yaitu panjang dari garis AC. Kita tentukan AC dulu, kemudian kita tentukan TP, baru kita tentukan panjang akinya. Ya, kita akan mencari panjang AC terlebih dahulu. Perhatikan segitiga ABC pada limasnya. Pada limas, kalian perhatikan segitiga ABC. Itu segitiganya siku-siku di B. Panjang AB-nya 12 cm. Kemudian panjang BC juga 12 cm. Kita bisa mencari panjang AC dengan menggunakan rumus Pythagoras. Berarti AC-nya sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi AC-nya sama dengan 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi AC-nya sama dengan akar 144 ditambah 144. Hasilnya akar 288. Kita sederhanakan menjadi akar 144 dikali 2 atau 12 akar 2. Kita sudah ketemu AC-nya. Sekarang kita cari TP dan AKI-nya. Baik, kita sekarang mencari TP dan AKI. Pertama kita cari dulu TP. Saya pindahkan gambar yang tadi ke sini. Untuk mencari TP, kalian perhatikan segitiga siku-siku TPA atau segitiga siku-siku TPC. Kalian boleh pilih salah satu, mau TPA, mau TPC. Bebas ya. Sini saya pilihnya segitiga TPC. Untuk mencari TP, kita pilih segitiga TPC. Sebelum mencari TP-nya, kita harus tahu dulu berapa panjang PC. Titik P-nya itu tadi ada di tengah-tengah AC. Berarti panjang PC itu setengahnya dari AC. Itu setengah kali 12 akar 2 sama dengan 6 akar 2. Kemudian dicari TP-nya dengan menggunakan Pythagoras. Itu akar dari TC kuadrat dikurangi PC kuadrat. TC-nya 12 akar 2. Kita substitusikan jadi 12 akar 2 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat. Hasilnya 288 dikurangi 72. Jadi akar 216. Kita sederhanakan menjadi akar 36 kali 6. Hasilnya 6 akar 6 cm. TP-nya sudah ketemu. Sekarang kita mencari AKI. Untuk mencari AKI, kita lihat segitiga ini dari dua sisi yang berbeda. Pertama, kalian lihat segitiga TAC dengan alasnya AC dan tingginya TP. Satu lagi, kalian lihat segitiga ACT dari sisi kanan atas dengan alasnya TC dan tingginya AKI. Untuk mencari AKI, itu rumusnya alas kali tinggi dibagi alas. Alas kali tinggi di pembilang kita ambil dari segitiga TAC. Kemudian alas yang ada di penyebut kita ambil dari segitiga ACT. Ya. Jadi kita peroleh AKI sama dengan AC dikali TP dibagi TC. Kemudian kita substitusikan nilainya menjadi 12 akar 2 dikali 6 akar 6 per 12 akar 2. Ada nilai yang sama di pembilang dan di penyebut, bisa kita sederhanakan atau biasanya kita nyebutnya kita coret. Jadi kita peroleh AKI-nya adalah 6 akar 6 cm. Sehingga jarak
antara titik A ke garis TC adalah 6 / 6 cm. Bisa dipahami ya, anak-anakku? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh yang ke-6. Perhatikan kubus berikut. Sini ada kubus ABCDEFGH. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika titik P adalah titik tengah garis FG, tentukan jarak antara titik A dengan garis DP. Titik A dengan garis DP. Oke, kita lihat pembahasannya. Kita gambarkan dulu kubus ABCDEFGH-nya, kemudian kita gambarkan titik P-nya di tengah-tengah FG. Baru kita tarik garis dari titik D ke titik P. Tarik garis. Nah, setelah ini, supaya lebih mudah kalian pahaminya, saya akan buat gambarnya menjadi 2 dimensi. Menjadi seperti ini. Nah, bidang titik P-nya kan ada di bidang ADFG ya. Titik P-nya di tengah-tengah FG. DP-nya sudah ditarik garis. Berarti kita tinggal narik garis dari titik A ke garis DP. Kira-kira ke sebelah sini. Misalkan di sini titiknya titik Q. Setelah ini, supaya membentuk segitiga, kita tarik garis dari A ke P. Nah, agar lebih mudah lagi, kita tambahkan garis bantuan satu lagi. Kita tarik garis dari titik P ke tengah-tengah AD. Misalkan titik R. Jadi terbentuk segitiga ADP ya. Nah, di sini yang akan kita tuju adalah aki ya. Aki yang akan kita cari terakhirnya. Sebelum cari aki, kita harus cari dulu panjang DP. Kemudian kita cari panjang PR, baru cari panjang aki. Oh ya, kita cantumkan di sini. Kalau AD-nya itu 6 cm, otomatis PG-nya 3 cm. Kenapa DG 6/2? Coba diperhatikan di kubusnya. DG itu kalau ditarik garis, dia diagonal bidang. Jadi, panjangnya adalah 6/2. Ya. Kita cari DP, PR, baru cari AKI. Pertama kita cari DP dulu. Kita cari DP menggunakan segitiga DGP. DP itu berarti akar DG kuadrat ditambah PG kuadrat. Kita substitusikan nilainya. 6/2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya 72 ditambah 9. Jadi akar 81 berapa? Ya, 9. Jadi DP-nya adalah 9 cm. Sekarang kita cari PR dan AKI. Gambarkan lagi. Untuk mencari PR, kalian tidak perlu dihitung, kalian tinggal lihat. Ini ya. Bagaimana kedudukan garis PR dengan garis TG? Bagaimana kedudukannya? Ya, betul. Kedudukannya adalah sejajar. Kalau sejajar, otomatis panjang dari DG dan PR itu sama. Sehingga diperoleh PR sama dengan DG sama dengan 6/2 cm. Paham ya? Sekarang kita cari AKI.
kita cari aki. Perhatikan segitiga PAD. PAD itu segitiga yang memiliki alas AD panjang PR. Satu lagi segitiga ADP. ADP itu alasnya DP, tingginya aki. Kita menggunakan konsep yang sebelumnya ya. Kita lihat segitiganya dari dua sisi yang berbeda. Oke, kita cari aki. Aki itu alas kali tinggi bagi alas. Alas kali tinggi di pembilang kita ambil dari segitiga PAD, kemudian alas yang di penyebut kita ambil dari segitiga ADP, sehingga diperoleh AD dikali PR dibagi DP. Kita substitusikan 6, AD-nya 6, PR-nya 6 akar 2, berarti 6 kali 6 akar 2 dibagi DP-nya, udah kita cari di slide sebelumnya itu 9. Kita kalikan 6 dengan 6 akar 2-nya, hasilnya 36 akar 2 per 9. Kita coret 36 dengan 9-nya, sehingga diperoleh 4 akar 2 cm. Jadi jarak titik A ke DP adalah 4 akar 2 cm. Paham ya semuanya? Baik, siswa-siswiku, sekian dulu penjelasan tentang jarak titik ke garis. Kenapa Ibu beri contoh begitu banyak? Supaya kalian paham akan berbagai masalah mengenai jarak titik ke garis. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.